Halo sahabat, sebelum kita mulai kisah yang sangat istimewa hari ini, aku mau kasih sedikit disclaimer dulu ya. Kisah ini aku bawakan ulang karena aku sangat cinta dengan ceritanya dan ingin berbagi hikmahnya ke kalian semua. Jadi kalau nanti dalam narasi aku ada yang keliru, baik penyebutan nama atau detail kejadian, tolong banget dikoreksi di kolom komentar ya. Di sini kita sama-sama belajar. Aku tidak ada niat untuk menggurui atau apapun itu. Murni hanya ingin berbagi kebaikan. Yuk, kita cari posisi yang paling nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai. Inilah Langit Logika. Nah sahabat, sembari kita menatap hangatnya api unggun di loteng ini, mari kita putar waktu jauh ke belakang. Ratusan tahun yang lalu. Bayangkan kita sedang berdiri di tengah pasar Madinah yang sangat ramai. Sinarnya yang hangat menembus sela-sela daun pohon kurma yang hijau. Semuanya kelihatan normal, damai. Semuanya tampak sempurna, seperti sebuah harmoni yang tidak ingin kita rusak. Kedamaian ini begitu pekat, sampai kamu bisa merasakannya meresap ke dalam dada. Sebuah tempat di mana orang-orang saling menghargai. Di tengah keramaian yang indah itu, hadirlah sosok yang sangat mulia. Beliau berjalan membelah pasar dengan sangat tenang. Setiap langkah kaki beliau di atas pasir seolah membawa irama kedamaian. Setiap mata yang melihat beliau pasti akan merasa tentram. Orang-orang di pasar menghentikan pekerjaan mereka sejenak. Mereka menoleh hormat dan beliau membalas setiap tatapan itu dengan wajah yang sangat teduh. Tapi sahabat, sedamai apapun sebuah tempat, kadang ujian itu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Di sudut pasar yang agak gelap, ada seorang pria Badui. Badan tegap, bajunya rompi coklat yang sudah kasar dan lusuh. Tapi yang paling jelas adalah napasnya. Dadanya naik turun dengan cepat, tangannya mengepal kuat banget, dia kelihatan sangat lelah, sangat tertekan, dan entah kenapa sangat marah. Dia mulai berlari, menabrak keranjang warga sampai buah-buahan berserakan di tanah. Semua orang kaget, suasana damai tadi mendadak pecah. Tujuannya hanya satu, tangan kasarnya langsung mencengkeram kuat selendang sutra putih yang melingkar di leher mulia beliau. Dan serit, dia menarik selendang itu ke belakang dengan seluruh tenaganya. Tubuh beliau tersentak hebat. Selendang itu mencekik leher beliau dengan sangat keras, sampai meninggalkan bekas merah yang sangat perih di kulitnya. Di detik itu juga, seluruh pasar Madinah seketika bisu. Hening, sangat hening. Debu-debu pasir masih melayang di udara, tapi tidak ada satupun orang yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada titik yang sama. Mereka melihat dengan jelas bagaimana kasarnya perlakuan itu terhadap sosok yang paling mereka cintai. Logikanya, siapapun yang diperlakukan seperti itu pasti akan marah, pasti akan berbalik dan membentak atau bahkan membalas pukulan. Itulah respons manusiawi kita. Dan reaksi manusiawi itu langsung meledak dari para sahabat yang ada di sana. Beberapa sahabat yang tadinya sedang berdagang langsung menjatuhkan barang bawaan mereka. Wajah mereka memerah, tangan mengepal keras. Terutama salah satu sahabat terdekat beliau yang terkenal sangat tegas dan berani. Sementara itu, pria Badui tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Bukannya meminta maaf, dengan wajah yang menantang dan suara yang lantang, dia malah berteriak, "Berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Mendengar kelancangan itu, kesabaran para sahabat habis. Sahabat yang tegas tadi sudah bersiap. "Izinkan aku Rasulullah memberi pelajaran kepada orang yang tidak tahu adab ini." Semua orang di pasar sudah menahan napas. Tapi sosok mulia yang lehernya ditarik kasar tadi memiliki logika langit. Di tengah ketegangan yang bisa meledak kapan saja itu, beliau tidak mengangguk pada sahabatnya. Beliau tidak menyuruh mereka memukul. Beliau berbalik perlahan, menatap wajah kasar pria Badui itu, dan coba tebak apa yang beliau lakukan. Beliau tersenyum. Ya sahabat, beliau tersenyum. Sebuah senyuman yang sangat lembut, sangat hangat, yang penuh kasih sayang. Senyuman yang seketika meruntuhkan semua amarah di tempat itu. Beliau menoleh kepada para sahabatnya yang sedang emosi dan berkata, "Berikanlah kepadanya apa yang dia minta." Di detik itu, seluruh logika manusia tentang dendam dan amarah hancur lebur oleh luasnya samudra maaf beliau. Sahabat, pernahkah kalian berpikir kenapa beliau justru tersenyum? Beliau tahu api tidak akan pernah bisa dipadamkan dengan api. Jika beliau membalas dengan amarah, pria Badui itu hanya akan belajar tentang rasa takut dan dendam.
Kebaikan yang membalas kekasaran itu menyentuh hati pria Badui tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, kekerasan hatinya runtuh dan dia memeluk ajaran kebaikan yang dibawa oleh beliau. Jadi sahabat, mari kita lihat ke dalam hati kita hari ini. Yuk, pelan-pelan kita belajar meluaskan hati, belajar memaafkan, karena hati kita terlalu berharga untuk menyimpan benci. Hati kita berhak mendapatkan kedamaian. Terima kasih sudah menemani aku di Loteng malam ini. Semoga cerita ini bisa jadi pelukan hangat buat kamu yang sedang lelah. Tetaplah berbuat baik, tetaplah tersenyum, meski dunia sedang tidak ramah. Dan sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya hanya di Langit Logika.